Peter tidak hanya memberitahukan kalau cita-citanya menjadi seorang killer, dia juga mengatakan kalau dirinya akan menjadi murid killer yang sangat pintar belajar. Pernyataan Peter itu bahkan direkam oleh para murid dan disebarkan ke media sosial. Ada yang menghujatnya dan ada juga orang yang memuji rasa percaya dirinya. Tidak lama kemudian, seorang pria bertubuh besar tiba-tiba datang ke aula. Pria itu membawa beberapa temannya dan menghampiri Peter. Pria yang bernama Jang Isul itu ternyata merasa kesal kepada Peter, karena Peter telah menggoda Yejin. Sebenarnya Peter tidak mengerti dengan maksud perkataan pria itu, namun ini adalah hal yang bagus, karena Peter telah berhasil memancing perhatian. Jang Isul dijuluki sebagai budak cinta terbaik di SMA Glory baru. Dia dan Oh Yejin ternyata baru 22 hari berpacaran. Akan tetapi setelah kemunculan Peter di SMA itu, Yejin malah jatuh cinta dengan ketampanan Peter. Hal itu tentu saja membuat Jang Isul sangat marah, dan dia langsung menyerang Peter. Namun pria yang dikenal karena menaklukkan distrik Mapo dengan satu pukulan itu, malah harus merasakan kematian untuk pertama kalinya di tangan seorang murid baru. Namun ternyata, Peter membalas serangan Jang Isul itu, hanya dengan memukul jidat Isul menggunakan jarinya. Walaupun begitu, jidat Isul tetap mendapatkan benjolan dan dia tampak sangat ketakutan. Pak Guru yang melihat perkelahian itu lalu menghampiri mereka. Namun anehnya, Pak Guru hanya memarahi Peter dan menanyakan pekerjaan orang tuanya. Peter lalu dibawa ke ruang guru karena sudah membuat keributan. Sementara itu di ruangan lain, beberapa orang murid sedang membicarakan Peter dan ingin mencari tahu identitasnya. Tidak hanya itu, mereka juga bahkan berniat untuk membunuh Peter. Kembali ke tempat Peter, gadis yang merupakan anak buah Palchoin ternyata bersekolah di SMA itu. Melihat kehadiran Peter di sekolah itu, gadis tersebut tentu saja sangat terkejut. Dia bahkan beranggapan kalau Peter masuk ke sekolah itu karena ingin memusnahkan SMA Glory. Selanjutnya saat jam makan siang, gadis yang bernama Eunbiol itu lalu dihampiri oleh seorang pria. Pria itu ternyata adalah Peter, yang ingin makan siang di luar ruangan. Peter lalu bertanya apa yang dilakukan Eunbiol di tempat itu. Eunbiol mengatakan kalau dia sedang tidak nafsu makan. Walaupun Eunbiol berkata seperti itu, ternyata porsi makannya cukup besar. Eunbiol lalu mengingat kembali peristiwa yang terjadi di markas Palchoin sebelumnya. Ternyata saat itu Peter mengatakan kepadanya, jika Eunbiol ingin tetap hidup, maka dia harus menganggap kalau Peter yang dia temui di toko buku telah mati. Setelah mengingat kejadian itu, Eunbiol lalu bertanya mengapa Peter masih mengikutinya, padahal Eunbiol telah menepati janjinya. Namun Peter mengatakan kalau dia tidak bermaksud mengikuti Eunbiol. Sambil menikmati makanannya, Eunbiol memberitahukan kalau gara-gara perbuatan Peter, sekarang hanya Eunbiol seorang diri yang mengawasi organisasi itu, dan hal itu malah menambah beban hidupnya. Namun Peter mengatakan kalau Eunbiol seharusnya berterima kasih, karena berkat Peter yang telah menyelamatkannya, Eunbiol masih bisa makan saat ini. Akan tetapi Eunbiol menyangkalnya dan mengatakan kalau dia sebenarnya selamat tanpa bantuan Peter. Eunbiol juga memberitahukan kalau Peter tidak tahu seberapa menakutkannya tempat itu, dan Peter juga tidak mengetahui identitas Eunbiol sesungguhnya. Dan orang luar seperti Peter tidak akan bisa berbuat apa-apa di tempat itu. Akan tetapi Peter malah meminta Eunbiol untuk membantunya, karena sekarang Eunbiol sudah bersekutu dengannya. Secara mengejutkan, Peter kemudian memanggil nama asli Eunbiol, yaitu Lee Yuna. Mendengar hal itu, Yuna tampak sangat terkejut dan dia lalu menoleh ke arah Peter. Akan tetapi Peter ternyata sudah menghilang dari bangku itu. Selanjutnya saat lomba olahraga diadakan, Peter ikut berpartisipasi dan berhasil mengalahkan Jonathan dalam lomba lari. Padahal Jonathan dijuluki sebagai Usain Bolt-nya SMA Glory baru. Akan tetapi setelah kekalahannya dari Peter, Jonathan mungkin akan memutuskan untuk pensiun. Kemenangan Peter itu ternyata semakin membuatnya populer di kalangan gadis-gadis SMA. Selanjutnya saat Peter melakukan medical check-up, dia bahkan bisa melihat tulisan angka dari jarak yang cukup jauh. Hal itu tentu saja membuat para murid semakin mengagumi Peter. Bahkan ada yang mengira kalau Peter sebenarnya berasal dari Mongolia. Selanjutnya saat Peter mengikuti kelas mengupas buah, banyak yang mengira kalau dia tidak bisa melakukan hal itu, karena menurut mereka, Peter adalah anak yang selalu dimanjakan. Namun anggapan mereka itu langsung dibantah Peter dengan menunjukkan kemampuannya. Mereka lagi-lagi dibuat sangat terkejut, karena Peter tidak hanya mengupas buah apel, tapi dia juga bisa membuat seekor kelinci dari buah apel tersebut. Selanjutnya kita kemudian diperlihatkan beberapa orang murid yang sedang bertengkar dengan seorang guru.
Para murid itu melawan guru, karena mereka tidak mau membersihkan puntung rokok yang mereka buang sembarangan. Mereka bahkan mengancam akan melaporkan guru itu, karena sudah melakukan kekerasan mental pada anak murid. Sang guru yang tidak terima lalu mengatakan, kalau para murid itu telah merampas kewenangannya sebagai seorang guru. Mendengar perkataan guru tersebut, salah satu murid itu malah memukul sang guru dan membuat tubuhnya terhempas. Para murid itu bahkan mengancam akan menggugat sang guru jika terus ikut campur dalam urusan mereka. Saat mereka akan mengunggah video sang guru yang menanyakan pekerjaan orang tua murid, Peter tiba-tiba saja sudah berada di tempat itu. Mengetahui kalau para murid itu telah memukuli guru, Peter lalu segera menghampiri mereka. Para murid nakal itu malah menyuruh Peter untuk pergi, karena Peter tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolong guru tersebut. Akan tetapi karena Peter tidak mau pergi dari tempat itu, mereka kemudian meludahi tubuh Peter. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Peter lalu menatap tajam ke arah mereka. Akan tetapi mereka malah tersinggung dan kemudian menyerang Peter. Serangan seperti itu tentu sangat mudah dihindari oleh Peter. Namun murid itu ternyata tidak berhenti dan kembali melancarkan pukulan bertubi-tubi ke arah Peter. Peter lalu memegang baju murid itu dan menjatuhkannya ke lantai. Melihat temannya yang sudah dikalahkan, murid yang satunya lagi kemudian menyerang Peter dari belakang menggunakan batu bata. Menyadari serangan itu, Peter lalu berbalik dan menghancurkan batu bata yang dipegang oleh murid tersebut. Setelah menyadari kemampuan Peter, para murid nakal itu kemudian meminta maaf kepadanya. Namun Peter mengatakan, kalau para murid itu seharusnya meminta maaf kepada Pak Guru. Setelah meminta maaf kepada Pak Guru, ketiga murid itu lalu segera pergi sambil mengatakan, kalau Peter adalah orang jahat dan keadilan di pihak mereka pasti akan menang. Perkataan tidak masuk akal dari mereka itu bahkan membuat Peter terheran-heran. Selanjutnya Peter lalu menanyakan keadaan guru tersebut. Walaupun guru itu mengetahui kalau Peter berniat membantunya, namun sang guru tetap saja memperingatkan Peter untuk tidak berkelahi di sekolah. Namun Peter tidak memperdulikan perkataan guru itu, dan dia malah mengambil handphone yang ditinggalkan oleh salah satu murid sebelumnya. Tidak lama kemudian, secara mengejutkan guru tersebut malah menyerang Peter dari belakang. Untungnya Peter menyadarinya dan berhasil menahan serangan itu. Sang guru ternyata hanya mengetes kemampuan Peter, dan dia mengetahui kalau Peter bukanlah murid biasa. Hal itu dibuktikan dengan kopi Peter yang tidak tumpah saat dia sedang berkelahi. Karena merasa penasaran, sang guru lalu bertanya untuk apa Peter mempelajari kemampuan bertarungnya itu. Peter menjawab kalau dia ingin membalas dendam kepada orang yang telah mengambil rumah, keluarga, dan semua uang yang selama ini telah dia kumpulkan. Peter bahkan mengatakan, kalau keadaannya saat ini tidak ada bedanya dengan orang yang sudah mati. Setelah mendengar perkataan Peter itu, Pak Guru lalu menawarkan Peter untuk masuk ke klub relawan. Peter tentu saja akan menerima tawaran tersebut, karena itulah tujuannya masuk ke SMA Glory baru. Peter juga mengetahui kalau selama ini, guru yang bernama Lee Guangyu itu selalu mengawasi dirinya. Yang mengejutkannya lagi, Pak Guangyu ternyata adalah pelatih killer di klub Glory. Selanjutnya saat mereka berdua dalam perjalanan menuju ruang klub, Pak Guangyu menjelaskan, kalau di SMA itu ada sebuah klub relawan. Hanya murid-murid terpilih yang bisa masuk ke klub itu, untuk mempelajari cara hidup sebagai seorang killer. Pak Guangyu bahkan menganggap Peter sebagai murid pilihan yang sangat jarang ditemukan. Tidak lama kemudian, mereka berdua akhirnya sampai di depan pintu ruang klub. Peter tampak sangat antusias, karena dia akan segera bertemu dengan para murid yang telah bergabung lebih dulu ke klub relawan. Saat Peter masuk ke ruang klub itu, dia dibuat sangat terkejut, karena orang-orang di ruangan itu tampak seperti anak baik-baik. Pak Guangyu lalu memberitahukan, kalau Peter adalah relawan baru yang hari ini akan bergabung bersama mereka. Mengetahui hal itu, Yuna yang juga masuk ke klub relawan terlihat sangat terkejut. Tidak hanya itu, Yuna bahkan tidak menyangka kalau Peter akan mengedipkan mata ke arahnya. Melihat hal itu, Yuna malah beranggapan bahwa itu adalah isyarat kalau Peter akan membunuhnya. Selanjutnya Peter lalu memperkenalkan dirinya sebagai Kim Sang-gu, dan dia sangat senang karena murid-murid di klub relawan sudah menyambut kedatangannya. Sementara itu dua orang murid laki-laki tampaknya tidak senang dengan kehadiran Peter. Kedua murid itu bernama Dogo Hyung dan Dogo Jae, yang merupakan angkatan ke-58 dari panti asuhan Glory. Dogo Hyung memiliki keahlian bergerak cepat, sementara Dogo Jae memiliki keahlian kekuatan besar dan grappling. Dogo Hyung mengatakan, kalau yang bisa masuk ke klub relawan hanyalah anak-anak dari panti asuhan Glory. Dogo Hyung berkata seperti itu,
karena dia beranggapan kalau Peter masuk ke klub relawan menggunakan koneksi. Karena murid-murid itu terlalu berisik, Pak Guangyu lalu menyuruh mereka untuk memberikan sambutan ringan kepada Peter. Beberapa orang murid lalu memiliki ide untuk memberikan sambutan kepada Peter sambil makan es potong. Ternyata maksud perkataan mereka itu adalah es potong daging Peter. Melihat teman-temannya yang akan menyerang Peter, Yuna lalu segera menghentikan mereka. Yuna melakukan hal itu karena dia tidak ingin para murid tersebut dihabisi oleh Peter. Akan tetapi Dogoje malah ingin memukuli Yuna jika dia tidak mau menyingkir. Dogo Hyong dan Dogoje lalu bertanya, apakah Peter pernah bertarung di luar atau jadi pemimpin pertarungan di Mapo? Peter lalu mengatakan kalau sebelumnya dia pernah bertarung sebanyak 1.500 kali. Mendengar perkataan Peter itu, Dogo Hyong dan Dogoje kemudian melancarkan serangan dan mengatakan kalau pertarungan kali ini akan menjadi pertarungan terakhir Peter. Untungnya Peter dapat menahan serangan itu tanpa kesulitan sedikit pun. Dogo Hyong memberitahukan kalau klub relawan bukanlah tempat untuk preman level biasa. Bocah seperti Peter bahkan tidak akan mengetahui untuk apa para anggota klub relawan sampai mempertaruhkan nyawa mereka. Ternyata itu semua mereka lakukan untuk menjadi killer terkuat dan terbaik seperti Peter yang suci. Oleh karena itu mereka tidak bisa menerima seseorang yang masuk ke klub relawan hanya karena memiliki koneksi. Selanjutnya Peter lalu menjauh dan menjaga jarak dari kedua murid itu. Karena tidak ingin membuang-buang waktu, Peter lalu menyuruh mereka berdua untuk maju bersamaan. Perkataan Peter itu malah membuat Dogo Hyong dan Dogoje semakin terprovokasi. Mereka berdua lalu kembali menyerang Peter sambil mengatakan kalau Peter tidak akan mengetahui betapa beratnya kehidupan mereka selama 18 tahun ini. Tidak hanya itu, mereka bahkan menyebut Peter sebagai seorang nepotisme. Mendengar keluh kesah dari para murid itu, Peter lalu berkata di dalam hatinya kalau hidupnya juga sama seperti mereka selama 65 tahun. Setelah selesai bertarung dengan Peter, Dogo Hyong dan Dogoje tampak sangat kelelahan dan tubuh mereka berdua bahkan dipenuhi dengan keringat. Walaupun begitu, para murid yang lain tetap mengagumi kemampuan bertarung Dogo Hyong dan Dogoje. Ternyata Peter tidak menyelesaikan pertarungan itu, dan dia malah memilih keluar dari ruangan tersebut. Sementara itu di luar ruangan, Peter tiba-tiba dihentikan oleh Yuna. Yuna menganggap kalau Peter telah meremehkan klub relawan. Saat Yuna melihat pertarungan Peter barusan, dia menyadari bahwa Peter sama sekali tidak mengeluarkan kekuatan dari tinjunya. Akan tetapi Peter mengatakan kalau dia selalu melakukan yang terbaik di setiap pertarungan. Namun Yuna tidak mempercayainya, karena pada pertarungan itu, Dogo Hyong dan Dogoje mengeluarkan keringat yang sangat banyak, sedangkan Peter tidak mengeluarkan keringat sedikit pun. Karena merasa penasaran, Yuna lalu mendekati tubuh Peter dan mengatakan kalau gerak-gerik Peter sangat mencurigakan. Yuna bahkan bertanya, mengapa Peter menyembunyikan kekuatannya, dan apa sebenarnya tujuan Peter masuk ke sekolah itu. Akan tetapi Peter tidak menjawab pertanyaan itu dan dia malah berusaha menghindari Yuna. Peter lalu pergi meninggalkan Yuna dan beralasan kalau dia akan pergi untuk makan malam. Namun Yuna yang tidak percaya lalu memberitahukan kalau sekarang sudah jam 12 malam. Berpindah ke terminal bus Express Seoul, kita diperlihatkan seorang supir bus yang sedang merasa bahagia. Ternyata sebuah grup telah menyewa bus yang dikemudikan oleh pria itu, dan bahkan membayar 1 juta won untuk sekali pakai. Namun pria itu malah dibuat heran, karena ternyata hanya ada 1 orang yang akan naik ke bus tersebut. Pria itu lalu memberitahukan kalau dia sebenarnya membawa barang yang sangat banyak. Mengetahui hal itu, Pak supir lalu menawarkan diri untuk membantu memasukkan koper-koper tersebut. Namun pria misterius itu malah menepis tangan Pak supir dan mengajaknya untuk bertaruh, yaitu dengan menebak apa isi yang ada di dalam koper tersebut. Akan tetapi Pak supir tidak mau menerima taruhan itu, dan dia memilih untuk melanjutkan perjalanan. Ternyata Pak supir menyadari kalau ada sesuatu yang aneh, karena sebelumnya dia melihat isi koper itu bergerak sendiri. Kembali ke klub relawan, saat ini Pak Guangyu memberitahukan bahwa ada permintaan bantuan yang masuk. Orang yang meminta bantuan mereka adalah CEO grup Daeha yang bernama Choi Eun-chang. Choi Eun-chang ternyata adalah salah satu penyokong terbesar untuk klub Glory. Tim yang berhasil menyelesaikan misi kali ini akan menerima rekomendasi dari CEO Choi dan langsung bisa mendapatkan sertifikat relawan. Dengan kata lain, mereka akan menjadi killer secara resmi. Hal itu tentu saja menjadi kesempatan bagi Peter dan Yuna untuk langsung menjadi seorang killer. Ternyata isi permintaan bantuan itu adalah untuk membawa kembali anak laki-laki CEO Choi yang telah diculik. Pak Guangyu lalu memberitahukan
bahwa belakangan ini sering terjadi kasus penculikan yang mengincar anak-anak usia belasan tahun. Dan salah satu korban penculikan itu adalah anak CEO Choi. Sebenarnya kasus tersebut bisa dilaporkan saja ke kantor polisi. Tapi CEO Choi ingin membalas dendam pada orang-orang yang telah menculik anaknya itu. Mendengar hal itu, ada beberapa orang murid yang ingin mengambil misi itu dan ada juga yang tidak mau. Karena misi sebesar itu seharusnya diberikan kepada yang lebih senior dan berpengalaman. Berbeda dengan murid lainnya, Do Go Hyung dan Do Go Jae malah dengan senang hati mengambil misi tersebut. Ternyata bukan hanya mereka berdua saja. Peter dan Yuna juga akan ikut mengambil misi tersebut. Akan tetapi Yuna malah terlihat kesal karena Peter juga ikut mengangkat tangannya. Pak Gwangyu lalu memberitahukan bahwa hal pertama yang harus mereka lakukan, yaitu pergi ke taman bermain dan bermain sepuasnya.